Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem operasi Windows. Perkenalkan, nama saya Iqbal Adiansyah. Nama saya Muhammad Arya. Nama saya Muhammad Maulana. Pertama-tama di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sistem operasi Windows. Di sistem operasi Windows yang pertama ada pengertian sistem operasi Windows, yang kedua ada fungsi sistem operasi Windows, yang ketiga ada sejarah sistem operasi Windows, lalu keempat ada kelebihan sistem operasi Windows, dan yang terakhir tentang kekurangan sistem operasi Windows. Selanjutnya yang pertama, pengertian sistem operasi Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada Microsoft DOS. Cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi sistem operasi Windows. Berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows. 1. Menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi, bekerja secara konsisten dan stabil. 2. Mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. 3. Mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. 4. Mengelola data input dan output serta mengendalikannya. 3. Sejarah sistem operasi Windows. Windows pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah berpuluh tahun kemudian banyak hal yang telah berubah, namun beberapa juga tetap dipertahankan. Untuk mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini, mari simak sejenak sejarah Windows berikut ini. Yang pertama, Windows 1 tahun bulan November 1985. Dari sinilah Windows bermula. Perkembangannya dipelopori oleh Bill Gates yang juga seorang founder Microsoft. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1985 yang merupakan percobaan pertama terhadap antarmuka grafis atau GUI versi 16 bit. Ciri khas Windows 1 adalah sangat bergantungnya pada penggunaan mouse untuk membantu pengguna agar lebih familiar terhadap sistem ini. Microsoft juga turut menyertakan sebuah game, yaitu reversi yang cara memainkannya sangat bergantung pada kontrol mouse sehingga membuat orang terbiasa menggerakkan mouse. Selanjutnya, Windows 2. 2 tahun setelah Windows 1 diluncurkan, Windows terus dikembangkan. Terbukti dengan diluncurkannya Windows 2 pada Desember 1987. Salah satu inovasi terbesar yang muncul di Windows 2 adalah kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimal diri yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan ikonising atau zooming. Kontrol panel dan berbagai pengaturan lainnya dijadikan satu sehingga memudahkan penggunaannya. Hal ini pun bertahan hingga saat ini. Selanjutnya, Windows 3. Windows pertama yang membutuhkan hard drive diluncurkan pada tahun 1990. Windows 3 merupakan versi Windows yang membuatnya tersebar luas dengan sukses, yang kemudian menyaingi Macintosh milik Apple Inc. dan Commodore Amiga. Windows 3 memperkenalkan kemampuan untuk menjalankan program Microsoft DOS yang juga mendukung 256 warna sehingga interface terlihat lebih berwarna. Permainan kartu solitaire merupakan salah satu inovasi dalam Windows 3. Selanjutnya ada Windows 3.1. Pada tahun 1992, Windows 3.1 diperkenalkan dengan ciri khas utama berupa adanya font TrueType.
Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3.1 yang memerlukan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Windows 3.1 juga merupakan versi Windows pertama yang didistribusikan melalui CD-ROM. Selanjutnya ada Windows 95. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 adalah diperkenalkannya tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32 bit yang dapat melakukan multitasking. Tidak hanya itu, Windows 95 juga dibekali dengan taskbar sehingga akan mempermudah pengguna dalam mengoperasikan OS ini. Microsoft DOS masih memiliki peran penting bagi Windows 95 yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program. Internet Explorer mulai dikenalkan pada versi Windows ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Arya. Saya akan meneruskan pembahasan dari Iqbal. Windows 98 Mei 1998 diluncurkan pada tahun 1998. Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Autolog Express, Windows Address Book, Microsoft Set, dan NetShow Player. NetShow Player kemudian diganti dengan Windows Media Player pada Windows 98. Edisi kedua pada tahun 1999. Pengguna USB mulai berkembang pesat pada Windows 98 termasuk USB Hub dan USB Mesh. Salah satu perubahan besar yang juga terjadi pada Windows 98 adalah adanya Windows Driver Model untuk komponen komputer dan aksesoris, yaitu sebuah driver yang mendukung semua versi Windows ini di masa setelahnya. Windows Millennium Edition ME September 2000. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ME merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walau begitu, Windows yang diluncurkan pada September 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya. Seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ME pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Windows 2000 Februari tahun 2000 dapat dikatakan sebagai kembaran Windows ME karena kelahiran pada tahun yang sama. Windows 2000 selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP. Pada Windows 2000 hal yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkan sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, and standby. Windows XP Agustus 2001. Windows XP merupakan salah satu versi Windows yang paling banyak disukai oleh pengguna. Berbasiskan Windows 2000 dan juga elemen yang ramah pengguna dari Windows ME. Pada Windows XP, menu Start berwarna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebuah CD. Beberapa inovasi lainnya seperti CD burning dan fitur autoplay dari sebuah CD. Windows XP merupakan operating system yang paling lama digunakan. Bahkan update dari Windows XP masih tersedia hingga April 2014, 13 tahun setelah pertama kali diluncurkan. Windows XP Agustus 2001. Masalah terbesar yang dihadapi Windows XP adalah keamanannya, walaupun terdapat firewall di dalamnya. Karena kepopulerannya, banyak hacker yang mengeksploitasi program atau sistem Windows XP. Misalnya pada bagian Internet Explorer. Windows Vista November 2006. Windows XP mengalami tingkat popularitas 6 tahun setelah diluncurkan. Setelah kemudian Windows Vista hadir pada November 2006. Pada Windows Vista, tampilan Windows lebih fokus pada elemen transparan seperti search dan security di dalamnya. Pada Windows Vista terdapat Windows Media Player 11 dan IE
17 juga terdapat space recognition, Windows DVD Maker, serta foto galeri di dalamnya. Walau begitu, Windows Vista sering membuat penggunanya terganggu karena request berbagai macam aplikasi yang ditawarkan. Windows Vista juga berjalan dengan sangat lambat pada komputer lama, bahkan beberapa versi Vista tidak dapat digunakan di PC tertentu. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Windows Vista merupakan produk gagal. Windows 7 Juli 2009, Windows 7 diluncurkan dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah kritik yang diterima oleh Windows Vista. Microsoft menambah kemudahan pengguna dengan desain dari Windows 7 yang lebih baik. Windows 7 dapat dijalankan dengan lebih cepat, stabil, dan mudah, sehingga banyak pengguna yang akhirnya beralih ke Windows 7 dari sebelum XP atau Vista. Windows 8 Oktober 2012 dipasarkan pada Oktober 2012. Microsoft berharap Windows 8 menjadi primadona baru bagi pengguna komputer yang sebelumnya sudah puas dengan Windows 7. Hal yang paling mencolok dari Windows 8 adalah adanya widget untuk mengganti daftar berbagai program di tombol Start. Walaupun begitu, tampilan desktop masih sedikit mirip seperti Windows 7. Windows 8 dapat dijalankan dengan lebih cepat, terutama pada proses booting. Dibanding versi Windows sebelumnya. Windows 8 juga dilengkapi dengan USB 3.0. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya bernama Agung. Selanjutnya saya akan meneruskan presentasinya. Selanjutnya ada Windows 8.1 Oktober 2013. Sebelumnya Windows 8 tidak memiliki simbol Start di bagian desktopnya. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Microsoft dengan dihadirkan Windows 8.1 yang dirilis pada Oktober 2013. Windows 8.1 memunculkan kembali tombol Start, namun dengan ikon yang bergambar jendela 4, bukan tulisan Start. Kembalinya tombol Start ini diharapkan agar lebih memudahkan pengguna yang masih menggunakan mouse dan keyboard tanpa layar sentuh. Lokasi tombol Start pada Windows 8.1 sama dengan Windows 7, yakni berada di pojok kiri bawah desktop. Perbedaan lain antara Windows 8.1 dengan 8 terletak pada ukuran title pada start screen. Ukuran title pada Windows 8.1 terlihat jauh lebih fleksibel dan bervariasi. Selanjutnya Windows 10 Juli 2015. Windows 10 dirilis pada bulan Juli 2015. Pada Windows 10 tetap dipertahankan tombol Start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis, sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur yang menarik dari Windows 10 adalah adanya kemampuan untuk mengganti keyboard menjadi mode mouse dan mode tablet pada komputer seperti Surface Pro 3 yang keyboardnya dapat dilepas. Lanjutan dari Windows 10, dengan berbagai kelebihan Windows 10 yang menarik dan memukau, membuat banyak pengguna yang berbondong-bondong melakukan upgrade dari sistem operasi lama mereka ke Windows 10. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian Windows beserta fungsi dan sejarahnya. Selanjutnya ada kelebihan sistem operasi Windows. Yang pertama, user friendly dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Yang kedua, instalasi software masih mudah dibandingkan dengan instalasi di sistem operasi yang lain. Yang ketiga, banyak software berbasis Windows dan dukungan driver yang lebih banyak. Yang keempat, banyak orang pakai Windows sehingga banyak perusahaan membuat aplikasi menggunakan dasar Windows. Ada beberapa aplikasi yang hanya ada di Windows dan tidak ada di iOS yang lain. Yang kelima, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah digunakan dan dikembangkan. Yang keenam, perkembangannya lebih cepat dibandingkan software lain karena banyak perusahaan software yang konsisten untuk menciptakan sistem operasi Windows. Yang ketujuh, banyak gratisan GPL dan freeware
freeware ditawarkan untuk Windows. Yang ke-8, kalau ada masalah mudah menyelesaikannya. Yang ke-9, mendukung banyak sistem partisi dan memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Yang ke-10, memiliki banyak pilihan aplikasi. Selanjutnya, ada kekurangan dari sistem operasi Windows. Yang pertama, sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Yang kedua, rentan terhadap serangan virus. Yang ketiga, keamanan yang mudah dihack. Yang keempat, terlalu cepat update. Yang kelima, banyak aplikasi gadungan atau palsu. Ya, sekian untuk presentasi dari sistem operasi Windows. Terima kasih. Sekian penjelasan